Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Pagi. Tetap semangat walaupun di musim pandemi. Kalian harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa ikutin protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kalian belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan link yang sudah Ibu berikan. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kongruen seperti materi yang kemarin. Di sini kita akan membahas, menguji dan membuktikan bagaimana cara membuktikan dua segitiga itu dikatakan sebangun atau tidak. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari sifat-sifat dan syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun atau kongruen. Oke. Di sini kalian sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran materi dalam bab kesebangunan dan kongruen, yaitu menguji dan membuktikan dua segitiga. Di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian harus mampu menguji dan membuktikan dua segitiga yang sebangun atau tidak jika diberikan dua bangun segitiga yang dikatakan panjang sisinya atau sudutnya, atau yang diketahui panjang sisinya atau sudutnya. Oke, materi yang lalu kalian sudah memahami syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun ruang itu dikatakan sebangun atau kongruen. Bagaimana dengan dua segitiga itu bisa dikatakan dua atau bangun yang kongruen atau sebangun. Di sini coba kalian perhatikan. Kalian ingat-ingat kembali bahwa syarat dua segitiga yang sebangun itu yang pertama itu adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Senilai di sini artinya sama. Kemudian yang kedua, besar sudut-sudutnya itu sama, yaitu sama panjang. Nah, coba perhatikan di sini ada dua segitiga sebangun. Segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen dan C aksen. Di sini di mana ukurannya yaitu berbeda. Kemudian kalian bisa memahami dan membuktikan apakah dua segitiga itu sebangun atau kongruen. Coba kamu lihat, kamu pahamin sisi-sisi yang sebanding dan bersesuaian. Di sini A aksen, B aksen sebanding dengan AB. B aksen, C aksen sebanding dengan BC. Kemudian A aksen dan C aksen sebanding dengan AC. Maka itu semuanya perbandingannya adalah nilainya A atau nilainya 1. Kemudian begitu juga dengan sudut-sudut yang sama itu akan merupakan sudut yang sebang. Maka dua bangun itu bisa dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat yang tadi. Sekarang ingat, yang pertama tadi segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen dan C aksen itu memenuhi syarat kesebangunan, maka bisa dikatakan dua segitiga itu sebangun. Yang kedua di sini segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen dan C aksen jika tidak memenuhi syarat, maka segitiga itu tidak bisa dikatakan sebangun atau kongruen. Coba sekarang perhatikan. Di sini ada dua segitiga dengan ukuran yang berbeda. Di sini ada segitiga A aksen, B aksen sebanding dengan AB, kemudian B aksen, C aksen sebanding dengan BC, dan A aksen, C aksen sebanding dengan AC. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada dua segitiga yang sudutnya sama besar. Nah, di sini perhatikan, sudut M itu sama dengan sudut A. Sudut M sama dengan sudut B.
Kemudian sudut M sama dengan sudut B dan M sama dengan sudut B aksen. Maka di sini bisa dikatakan dua segitiga itu adalah sebangun. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada perbandingan dua panjang sisi yang bersesuaian sama dan sudutnya yang diapit sama besar. Nah, coba perhatikan. Sudut A aksen atau panjang aksen, B aksen sebanding dengan AB. A aksen, C aksen itu sama dengan perbandingannya AC sama dengan A. Sudut M, sudut A sama dengan M, sudut A aksen. Kemudian di sini kita menginjak pada contoh segitiga yang sebangun. Perhatikan, Ibu di sini memberikan dua contoh segitiga yang sebangun. Kalian bisa membuktikan bagaimana dua segitiga itu dikatakan sebangun atau tidak. Kamu pahamin contoh tersebut, maka di sini kalian bisa melihat ukuran-ukuran atau sudut-sudut yang sudah diketahui. Nah, contoh soal yang berikutnya, di sini ada dua segitiga, tapi dua segitiga itu digabung atau diapit menjadi satu segitiga. Di sini ada yang ditanyakan adalah tentukan syarat-syarat dua segitiga itu dikatakan sebangun atau tidak. Maka penyelesaiannya yaitu ada di tayangan video itu, kalian bisa menyimak dan memahaminya. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Khusus dalam segitiga siku-siku ya, saya tekankan lagi, khusus dalam segitiga siku-siku. Jadi ini adalah kesebangunannya berbeda dengan bangun-bangun yang lain. Perhatikan gambar berdasarkan gambar yang Ibu berikan di kegiatan 3 itu. Dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sama dengan segitiga ADBA, yaitu segitiga BCE sebangun dengan segitiga DAC dan segitiga DBA, dan segitiga sebangun dengan segitiga DAC diperoleh maka dengan rumus AB aksen sama dengan BD kali BC. AC aksen sama dengan panjang CD kali panjang CD. AD aksen sama dengan DB kali panjang DC. Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian bisa menyimpulkan beberapa syarat-syarat dari dua segitiga yang sebangun. Yang pertama tadi yaitu perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian itu harus senilai dan sama panjang. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian dari materi ini ada pertanyaan dari kalian. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa bertanya lewat link yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa kalian nanti mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan di Google Classroom sebagai latihan kalian, yaitu cara menguji dan membuktikan dua segitiga itu dikatakan sebangun dan kongruen. Sampai bertemu kembali dengan saya Ibu Rohmatun di pertemuan berikutnya, yaitu di materi konsep-konsep soal-soal kesebangunan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Tugas kalian selain mengerjakan latihan, kalian harus melakukan literasi bab tersebut sehingga nanti di pelajaran berikutnya kalian sudah memahami dan apa yang sudah jelaskan kalian sudah paham. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.